Hai, ketemu lagi bersama aku. Di sini aku akan membahas tentang pembelajaran di masa pandemi. Nah, sebelum ke pembahasan, ada baiknya kalian lihat dulu PPT berikut ini. Apa itu virus corona? Virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Walaupun lebih banyak menyerang ke lansia, virus ini sebenarnya bisa juga menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Sehingga WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diperlakukan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Karena Indonesia sedang melakukan PSBB, maka semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. Beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring atau online. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Nah, pembelajaran daring di sini menggunakan aplikasi seperti Zoom, e-learning, WA, dan lain sebagainya yang bisa digunakan menggunakan HP ataupun laptop. Tantangan belajar daring yang pertama yaitu kurangnya bimbingan guru. Kurangnya bimbingan guru menjadi kendala utama dalam sistem pembelajaran jarak jauh yang digelar selama pandemi COVID-19. Ada beberapa atau sebagian siswa yang mengatakan kurang mendapat bimbingan guru. Hal ini terjadi karena komunikasi dengan guru yang sangat minim selama belajar daring. Yang kedua, akses internet tidak lancar. Keluhan yang paling banyak ditemui di urutan kedua adalah akses internet tidak lancar atau tidak stabil, yaitu di mana di beberapa tempat atau daerah tertentu masih minim sinyal. Hal ini sangat berpengaruh selama pembelajaran daring dikarenakan aplikasi yang digunakan menuntut sinyal yang baik. Yang ketiga yaitu tidak punya gawai. Kendala terbesar ketiga adalah tidak punya gawai. Memang dari sisi persentase anak yang tidak memiliki gawai terlihat kecil, namun kondisi ini tentu akan sangat merugikan negara karena ada generasi muda yang tidak bisa belajar selama pandemi COVID-19. Dampak negatif dari kondisi ini diharapkan berkurang dengan adanya materi pelajaran yang disiarkan melalui televisi atau radio. Kelebihan pembelajaran daring yang pertama, waktu dan tempat lebih efektif. Siswa bisa langsung mengikuti proses belajar dari rumah. Yang kedua, siswa tidak hanya bergantung pada guru, tapi juga bisa belajar untuk melakukan riset sendiri melalui internet.
Yang ketiga, otomatis siswa dilatih untuk lebih menguasai teknologi informasi yang terus berkembang. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran pada siswa bahwa gawai bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dan mencerdaskan, tidak hanya untuk bermain sosial media dan game. Kekurangan pembelajaran daring. Yang pertama, sulit untuk mengontrol mana siswa yang serius mengikuti pelajaran dan mana yang tidak. Yang kedua, pembelajaran lebih banyak bersifat teoritis dan minim praktik karena tidak dimungkinkan adanya interaksi langsung dengan siswa. Yang ketiga, bagi mereka yang tinggal di lokasi yang infrastruktur komunikasinya masih kurang baik, tentu akan kesulitan untuk mengakses internet. Yang keempat, tidak semua siswa memiliki dan mampu mengakses peralatan yang dibutuhkan, entah itu komputer, laptop, atau gawai lainnya untuk pembelajaran online. Yang kelima, terlalu banyak distraksi yang bisa mengganggu konsentrasi siswa saat belajar. Kiat-kiat belajar daring. Yang pertama, atur jadwal belajar dengan tepat dan disiplin dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, jauhkan hal-hal yang bisa memecah konsentrasi saat belajar daring. Yang ketiga, sediakan waktu khusus untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dan konsisten untuk melakukannya. Yang keempat, pastikan peralatan yang diperlukan untuk belajar daring dalam kondisi prima agar konsentrasi belajar terjaga. Itulah tadi pembahasan mengenai efektivitas pembelajaran di masa COVID-19. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali ke kehidupan seperti dulu lagi. Tetap patuhi protokol kesehatan dan patuhi pesan ibu.